Halo semuanya, jumpa lagi di vlog Inisial H. Hari ini saya masih memakai seragam kerja karena baru saja balik kerja. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang kenaikan UMR di Korea untuk tahun 2021 mendatang. Beberapa hari lalu itu pihak pemerintah atau pihak pengusaha dan pihak serikat buruh sudah menyepakati besaran UMR untuk tahun depan. Untuk teman-teman ketahui, berbeda sistem UMR di Korea dan Indonesia. Kita mengetahui UMR-nya di Indonesia itu tiap kota itu berbeda-beda. Kemudian kalau di Jepang itu kita mengenal UMR itu tiap prefektur atau provinsi itu besarannya beda juga. Tapi untuk UMR di Korea Selatan ini itu berlaku untuk seluruh negara, jadi tidak kira di kota ataupun pabrik di desa, besaran UMR-nya tetap sama. Dalam sidang yang dilakukan beberapa hari lalu itu pihak pengusaha itu menghendaki penurunan besaran UMR di sini, yaitu pihak pengusaha menghendaki turun 2,1% dengan alasan pertumbuhan negatif karena COVID-19 ini. Kemudian pihak serikat buruh itu menghendaki kenaikan sebesar 16,4% menjadi 10.000 won per jam berdasarkan alasan biaya hidup tinggi di Korea Selatan ini. Tetapi setelah melakukan sidang selama 3 hari, akhirnya tercapai kesepakatan untuk UMR tahun 2021 mendatang itu naik sebesar 1,3% atau hanya 130 won per jam. Jadi untuk UMR tahun depan itu per jamnya itu menjadi 8.720 won, atau kalau dirupiahkan dengan penukaran sekarang yaitu 12, itu tiap jamnya itu sebesar 104.640 rupiah per jam. Jadi dalam 1 bulan itu dengan estimasi 209 jam kerja, pekerja itu mendapatkan UMR sebesar 1.822.480 won, atau dirupiahkan menjadi 21.869.760 rupiah. Nah, karena UMR per jamnya akan naik, nanti otomatis untuk upah jam lemburnya pun ikut naik, karena di sini itu kita mengenal jam lembur itu dihargai dengan 1, atau dikalikan 1,5 dari upah pokoknya atau UMR. Jadi nanti kalau kita lembur akan menerima uang sebesar 13.080 won per jamnya, atau kalau dirupiahkan itu 1 jam lembur itu akan dihargai 156.960 rupiah per jamnya. Untuk kenaikan UMR tahun depan ini boleh dibilang paling kecil selama sistem UMR di Korea ini diberlakukan pada tahun 1988. Bahkan lebih kecil dari UMR pada tahun 1998 atau waktu krisis moneter. Kalau kita mengenal di Indonesia, itu masih naik sebesar 2,7%. Walaupun kelihatannya besar dengan UMR hampir 22 juta rupiah, itu bukan otomatis nanti PMI atau TKI itu mengirim banyak uang, karena di sini juga dipengaruhi dengan gaya hidup. Kemudian tiap bulan itu ada potongan pajak, potongan Kukmin, dan ada juga potongan asuransi juga. Jadi tergantung masing-masing TKI cara mengelola keuangan di sini. Pandai mengelola dan banyak lemburnya juga akan mempengaruhi besaran uang yang dikirim tiap bulan oleh para TKI.
Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.